Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa shaumi Ramadan wa mut'imul jinan wa mut'imut ta'am. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tercinta, para pecinta Al-Qur'an, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bunda Ocha dan juga kepada bunda-bunda sekalian yang insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ibadah, dan hari ini mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Hari ini adalah hari yang ke-22 ya, menjelang detik-detik final kita harus menang dan kita harus tuntaskan saum tahun ini. Mudah-mudahan saum yang terbaik. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali pengajian kita, pengajian tahsin, mari sama-sama kita baca dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah membaca tahsin tentang Iqra 4. Jadi cara membaca ayat suci Al-Quran itu, satu, kuncinya kuasai huruf hijaiyah. Kalau kita menguasai huruf hijaiyah, menghafal huruf hijaiyah di luar kepala, faham satu persatu huruf, bisa mengucapkan, kemudian kita tidak tertukar mana antara alif, mana antara ain, mana hamzah, mana ain, mana ba, mana nun, mana ta, mana ya, diacak dengan cara apapun, karena kita sudah hafal huruf hijaiyah. Itu menjadi modal pertama untuk kita lancar membaca ayat-ayat Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah bagian daripada persatuan, kesatuan daripada huruf-huruf hijaiyah. Dari huruf hijaiyah yang satu digabung menjadi dua huruf, menggabung menjadi tiga huruf, empat huruf, menjadi satu kalimat, dari kalimat menjadi kalimat-kalimat, dan menjadikan satu ayat. Kalau kita hafal huruf hijaiyah, maka insya Allah akan mudah kepada kita untuk membaca ayat suci Al-Quran. Karena semua huruf hijaiyah itu tidak ada yang sama di dalam mengeluarkannya. Yang kedua, ketika kita ingin lancar membaca ayat suci Al-Quran, kuasai atau kenali bacaan panjang. Bacaan panjang itu kan bermacam-macam. Ada panjang 2 ketukan, ada panjang 4 ketukan, ada panjang 5 ketukan, ada panjang 6 ketukan. Ada yang paling sedikit 1 ketukan. Mana yang 1 ketukan? Semua huruf hijaiyah. Iqra 1. Dari alif sampai dengan ya. Alif, ba, ta, sa, jim, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah itu kan kalau sudah mendapatkan tanda baca, fathah semua jadi 1 ketukan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya. Berarti itu kan 1 huruf 1 ketukan. Namanya qasr. Jadi kalau ada huruf cuman 1 di harokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka disebut dengan qasr, pendek. Pernah mendengar kalimat qasr? Salat asar 4, zuhur 4, asar 4 ditarik, di qasr, dipendekkan ya. Jadi qasr itu namanya pendek. Yang kedua, panjang itu 2 ketukan, namanya mad. Hukum bacaan mad itu banyak. Yang 2 mana saja? 1 mad asli. Mad asli itu apabila ada huruf hijaiyah ditambahkan dengan tanda panjang.
tanda panjang mad asli itu ada 3 huruf. Alif, waw, ya. Kalau huruf hijaiyah a ditambah alif jadi panjang. A gitu ya. Ba ditambah alif jadi ba. Beda dengan yang satu huruf ba. Tapi kalau sudah ditambah dengan satu alif, satu huruf satu ditambah dengan alif, harokatnya fathah berubah. Jadi ba gitu ya. Ta di fathah ditambah alif jadi ta. Kemudian yang kedua huruf panjang itu huruf mad asli adalah waw. Waw temannya untuk doma. Alif di doma bunyinya jadi u. U pendek qasar. Tapi kalau u ditambah waw, wawnya disukun itu huruf panjang. Berubah bukan u lagi tapi jadi u, 2 ketukan. Bu, ba di doma. Bu aja pendek qasar. Tapi kalau bu ditambah waw berubah jadi bu. Namanya mad asli. Tu ditambah waw jadi tu. Sa di doma jadi su. Su aja pendek. Tapi kalau ditambah waw jadi su. Ju jadi ju ditambah waw semua huruf doma. Itu namanya mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena ada tanda panjangnya. Mana tanda panjangnya? Wow. Kalau ba tanda panjangnya alif. Ada nggak tanda panjangnya? Ada. Nggak diumpetin, transparan, jelas, tidak tersembunyi. Berarti itu mad asli. Karena ada huruf yang panjang tetapi tidak ada huruf panjangnya. Tapi dibaca panjang. Yang ketiga adalah huruf mad asli itu iya. Patokannya temannya adalah kasroh. A alif di fathah, u alif di doma. Sekarang i alif di kasrah. Nah ini untuk yang kasrah temennya dengan iya. Kalau i saja i qasar. Tapi kalau i ditambah iya, sukun ianya berubah jadi i, 2 ketukan itu. Bi ditambah iya jadi bi. Ti ditambah iya jadi ti. Nah ya itu namanya mad asli. Kenapa? Karena ada huruf panjangnya. Entah itu alif, entah itu waw, entah itu ya. Teman-temanan, alif dengan fathah sebelumnya, waw dengan doma, iya dengan kasrah. Tidak diumpetin. Yang kedua, bacaan yang 2 ketukan mad badal. Mad badal itu pengganti dari alif. Hanya untuk alif saja. Alif ditambah alif, a ditambah alif jadi a. Karena kalau tidak diganti dengan fathah berdiri jadi tulisannya aa, maka dibuanglah alif yang satu itu. Diganti dengan fathah berdiri. Nah kalau alif di atasnya ada fathah berdiri itu namanya mad badal. Ada di Iqra 2. Boleh dilihat Iqra 2. Ya, itu tentang bacaan panjang. Iqra 2 itu ada di halaman 23. Kalau lihat Iqra-nya di bawah, Iqra-nya halamannya di sini. Materi tentang bacaan panjang. Ya. Ada Iqra 2 halaman 23. Kita flashback dulu ya sebelum kita kepada materi inti. Ada Adama amana. Yang jadi pertanyaan, ada nggak di situ alif fathah berdiri? Adama ada? Alif di atasnya fathah berdiri kan? Mestinya kan adama. Tapi nggak enak ditulisan juga, dibaca juga. Jadi adama yang disebut mad badal itu fathah berdiri di atas alif. Tetapi ketika kita lihat banaha, ya, banaha di baris terakhir ada kan? Setelah adama ada nggak ha? Ha ada kan? Ha itu dibaca panjang apa pendek? Panjang. Kenapa? Karena ada alif kan? Nah, jadi alif itu namanya mad asli. Jadi khusus untuk alif di atasnya fathah berdiri namanya mad badal. Tetapi kalau ada alif setelah fathah namanya mad asli. Untuk mad asli itu ada di halaman 16. Iqra 2 halaman 16. Nah, materinya nih. Mundur. Iqra 2 halaman 16 itu tentang mad asli. Ma hadza la ka na ro. Ada ma dibaca panjang, why? Ada alif. Ha dibaca panjang, namanya mad asli.
Kenapa dibaca panjang? Ada tanda panjangnya. Apa? Alif. Gitu ya. Tetapi kalau untuk halaman 23, adama, A-nya panjang. Tapi tidak ada alif. Namanya mad badal. Jadi ada pengganti dari alif. Tetap disama Pak, bacanya panjang. Kemudian yang ketiga, bacaan dua ketukan itu disebut dengan mad tabi'i. Apa definisi mad tabi'i? Mad tabi'i itu adalah bacaan panjang, fathah berdiri selain di atas alif. Sekali lagi, mad tabi'i itu bacaan panjang, fathah berdiri selain di atas alif. Contoh lagi tadi buka halaman 23 Iqra 2. Adama, baca semua boleh? Adama, ayo. Ada yang dibaca panjang tidak? Pada huruf apa? Alif. Ada nggak alifnya? Adakah tanda panjangnya? Ada, fathah berdiri. Namanya apa? Mad badal. Mad artinya panjang, badal pengganti. Jadi fathah berdiri adalah pengganti dari alif. Amana, boleh dibaca? Ada gak yang dibaca panjang? Apa? Alif. Alifnya ada fathah berdiri, disebut mad badal. Lanjut. Wahadha. Ada berapa yang dibaca panjang? Satu, ha. Kedua, za. Ha itu dibaca panjang apa pendek? Dibaca panjang. Wahadha. Ha dibaca panjang apa pendek? Kenapa dibaca panjang? Ada fathah berdiri. Di atas alif bukan? Bukan. Namanya mad tabi'i. Panjangnya sama dengan mad asli dengan mad badal. Za panjang apa pendek? Ada gak tanda panjangnya? Apa? Alif. Panjangnya alif kan disebut mad asli. Gitu ya. Jadi antara yang panjang itu tidak semua namanya sama. Gitu ya Bunda ya. Boleh Bunda coret-coret kalau bawa pensil, kalau bawa balpen. Lanjut, setelah mad tabi'i, selain alif ya, mau ba, mau ta, mau na, mau ro, setiap yang di fathah berdiri itu namanya mad tabi'i. Tapi kalau ada fathah, ada alif, mad asli. Kalau alif di atasnya fathah berdiri, mad badal. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan mad silah qasyirah. Mad silah qasyirah itu bacaan yang kasroh, bi kan pendek, tapi kalau ditambah iya jadi mad asli bi. Sekarang dibaca panjang tapi nggak ada iya, adanya fathah berdiri tetapi di bawah. Boleh lihat halaman 10 Iqra 3. Yuk, halaman 10 Iqra 3. Ada? Hi. Ada nggak iya? Nggak ada. Dibaca panjang apa pendek? Panjang kan? Nah, seperti itu namanya kasrah berdiri. Kalau Bunda bahasa Bunda nih, ada fathah berdiri, ada kasrah berdiri, ada doma berdiri. Ya. Nah, ini namanya mad silah qasyirah. Bacanya dua kalau tidak ada bendera. Karena nanti yang kasrah berdiri seperti ini, di bawah hi ada bendera di atasnya. Jadi masilah qasyirah tapi jadi mad jaiz munfasil. Kalau seperti ini tidak ada bendera namanya mad silah qasyirah. Halaka panjang apa pendek? Naharo panjang pendek? Lafihi panjang pendek? Mana yang dibaca panjang? Fi, adakah tanda panjangnya? Fi, adakah tanda panjangnya? Fi, lafihi, ada nggak fi? Ada kan apa? Iya, namanya apa? Fi, mad asli. Hi-nya panjang pendek? Pendek, tidak ada dibaca panjang karena tidak patah berdiri, cuman kasroh aja. Hadhihi, ayo dibaca. Hanya dibaca panjang apa pendek? Ada tanda panjangnya tidak? Apa? Fathah berdiri. Di atas alif bukan? Namanya mad tabi'i. Karena kalau di atas alif mad badal. Dhi panjang pendek. Namanya qasr. Hi panjang. Nah ini disebut mad silah qasyirah. Kenapa dibaca panjang tapi tidak ada tanda panjang? Cukup diganti dengan kasroh berdiri. Itu namanya mad silah qasyirah. Selanjutnya
Kita buka lagi sekarang. Halaman 21 Iqra 3. Yo. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu halaman 21 Iqra 3. Bacaan panjang 2 ketukan untuk domah, tapi tidak ada wawunya. Cuman domahnya terbalik atau domah berdiri. Bunda bilang domahnya terbalik. Kan kalau domah begini tulisannya ya. Tuh, kayak angka 9 ya. Tapi ini kok kayak angka 6. Nah, kalau menemukan tanda baca seperti itu dibaca panjang. Kan tanda panjang kalau harus ada wawu ya. Ini enggak ada. Itu namanya marsilah tawilah. Kalau tidak ada bendera 2 ketukannya. Coba lihat. Ayo baca. Ma'ahu yadahu walahu yarahu. Itu yang hu itu namanya mad silah tawilah. Dibaca panjang tapi tidak ada wow, adanya dengan domah terbalik. Ada berapa tuh yang dibaca panjang 2? Mad asli, mad tabi'i, mad badal, mad silah qasira, mad silah tawilah. Sudah 5 dibaca 2. Oke? Ini baru 2 ketukan nih. Sekarang kita lihat halaman 11. Disebut dengan Iqra 4 halaman 11. Ini untuk mereview saja ya, materi-materi yang sudah diajarkan. Halaman 11 ini Iqra 4 kita akan menemukan bacaan panjang 2 ketukan juga. Namanya madlin atau madlayin. Bagaimana cara membacanya? Apabila ada wawu setelah fathah, apabila adalah iya setelah fathah, maka jangan dibaca mad asli. Contoh, bu. Lihat, bu ini panjang tidak? Bu panjang kan? Why? Ada wawu. Ada, jelaskan huruf panjangnya? Iya, tanda panjang kan 3, alif, wawu dan iya. Ini bu ada panjangnya. Bu. Namanya mad asli. Berapa ketukan? 2. Sekarang lihat temennya di sampingnya, bau. Itu namanya madlin. Apa bedanya mad asli dengan madlin? Kalau mad asli, waw itu temenan panjang untuk domah. Oke? Tapi kalau madlin, waw itu temannya fathah. Bau, tau, sau. Itu 2 ketukan. Namanya madlin. Madlin itu artinya soft, lembut. Orang itu ada yang kasar, ada yang lembut, tapi ada juga lelembutan. Ya, ada yang kelembutan lagi. Contoh, tuba, tauba, sufa, saufa. Kita lihat, tuba panjang pendek tunya. Panjang. Kenapa dibaca panjang? Ada wawu. Namanya apa? Mad asli. Sekarang tauba. Panjang apa pendek? Panjang. Tauba gitu ya. Sengaunya itu enggak tauba, enggak gitu, tapi tauba. 2 ya. Tauba. Itu namanya madlin. Yang baru datang, selamat datang. Kita baru memulai. Ya. Kemudian apalagi contoh madlin? Bunda boleh lihat di halaman berikutnya. Madlin itu halaman sebelumnya, halaman 9. Ayo buka selembar sebelumnya, halaman 9. Tadi kan bau, tau, alam taro kaifafa. Sekarang lihat Bunda, ada bina, baina. Ada kan? Bina itu mad asli. Kenapa? Karena ada huruf mad asli setelah kasroh. Jadi kalau iya itu temannya untuk kasroh kan? Bi. Kalau waw untuk domah, bu. Kalau alif untuk fathah, ba. Kan gitu ya. Nah, sekarang berbeda. Ada iya juga sama, tetapi sebelumnya di fathah. Baina itu madlin. Tapi kalau bina itu namanya mad asli. Tapi kalau baina madlin. Dini panjang kan? Di-nya. Di kalau tidak ada iya panjang apa pendek? Pendek. Tapi kan ada iya jadi dini jadi panjang. Sekarang tulisannya hampir sama.
Dini, temennya di depan. Daini. Hurufnya sama kan? Tapi lihat harokatnya. Kalau iya itu di kasrah jadi mad asli. Tapi kalau iya sebelumnya di fathah, madlin. Oke. Aina. Panjang kan i-nya? Mad asli namanya, oke? Ada iya. Aina, madlin. Kalau ai, au itu pasti madlin. Tapi kalau i, u, mad asli. Sudah berapa nih yang dibaca panjang? Mad asli, mad badal, mad tabi'i, mad sila qasira, mad sila tawilah, madlin. Madlin. Ada lagi nggak yang dibaca panjang 2 ketukan? Ada. Kita lihat Iqra 5 halaman 8. Sebetulnya belum, tapi nggak apa-apa. Karena ini masuk kepada hal-hal ya. Baca 2. Iqra 5 halaman 8 itu namanya mad iwad. Abadan jadi abada. Ini ada tanwin di akhir kalimat, di akhir ayat. Tulisannya yaumal qiyamati waznan. Ada gak tanwin? Tanwin. Jadi definisi mad iwad itu adalah apabila ada tanwin berada di akhir kalimat. Maka ketika berada di akhir kalimat tanwinnya hilang, jadi mad asli. Asalnya fathahnya 2, dicopot 1, jadilah 1. Jadi kalau udah 1 berarti panjang mad asli. Bagaimana bacanya? Abadan jadi abada, waznan jadi wazna, dobhan jadi dobha, qodhan jadi qodha, subhan jadi subha. Jadi nggak boleh dibaca subhan, tulisannya han. Kalau ada di akhir kalimat jadi mad asli, hilang n-nya. Subhan, mestinya gitu tulisannya. Karena berada di akhir kalimat namanya mad iwad. Baca jadi subha gitu ya. Wal adiyati dobhan. Jadi gimana bacanya? Wal adiyati dobha. Jadi n-nya hilang. 7 sudah bacaan yang dibaca 2. Sekali lagi bacaan yang dibaca 2 ketukan, mad asli a i u, tanda panjang 3, alif, waw dan ya. Yang kedua adalah mad badal, fathah berdiri di atas alif. Yang ketiga mad tabi'i, fathah berdiri selain di atas alif. Mau ba, mau na, mau ro, mau ka, pokoknya fathah berdiri tidak ada alif, itu namanya mad tabi'i. Selanjutnya mad silah qasira, fathah berdiri di bawah. Mad silah tawilah, dhammah terbalik. Ya, u, ma'ahu, 2 ketukan. Selanjutnya adalah madlin, aina, sufa, mad asli, saufa, madlin, kila, mad asli, kaila, madlin. Namanya kaila itu namanya madlin itu dalam tajwid. Oke. Selang yang terakhir yang 7, abadan jadi abada. Gak boleh dipanjang-panjangkan. 1 ketukan sudah, 2 ketukan sudah. Sekarang yang bacaan 4 ketukan. Bacaan 4 ketukan itu Bunda lihat di halaman Iqra 5 halaman 11. Samping-sampingnya nih Iqra 5 ya akan membahas tentang apa. Ada bendera, setelah bendera persis ada alif. Namanya mad jaiz munfasil, itu 4 ketukan. Halaman 11 Iqra 5 ada. Ini yang bacaan 4 ketukan. Bagaimana cara 4 ketukan? Ya 1, 2, 3, 4. Patokannya Bunda, passwordnya, kuncinya setelah bendera alif itu 4. Yang kedua, kalau setelah bendera hamzah itu 5. Coba kita lihat. La a'budu. Coba dibaca semua. La a'budu. Di dalam kalimat la ada bendera tidak? Bunda Tuti bilangnya bendera aja supaya faham, mudah ya. La itu ada bendera kan? Setelah bendera kalimat berikutnya dimulai dengan a'budu, ada alif. Nah, kalau menemukan setelah bendera ada alif,
maka yang ada benderanya itu dibaca 4 ketukan. Contoh dalam surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu bacaannya 4. Disebut mad jaiz munfasil. Setelah bendera ada alif enggak akan salah. Pasti 4. Mad jaiz munfasil namanya. Di dalam Al-Quran, di dalam satu ayat pasti itu akan ada itu. Mad jaiz itu enggak jauh. Makanya saya sekarang jelaskan mana yang dibaca 1 ketukan, mana 2 ketukan, mana yang dibaca 4 ketukan. Ini ya. Tetapi kalau sudah ada yang bendera tebal, setelah bendera itu hamzah, pasti 5 enggak bakal salah. Kita kan imam hafaz, ilmu qiraatnya ulama qiraatnya Indonesia Asia itu pakainya imam hafaz. Yang imam hafaz itu kalau untuk bacaan mad wajib mutasil dibaca 5 ketukan. Contoh ulaika. Lihat, ada gak bendera ulaika? Ada kan ulaika. Ada bendera tebal, beda dengan la ya. Setelah bendera tebal ada hamzah tidak? Itu 5 gitu, udah enggak bakal salah. Bagaimana ketukannya? Kalau panjang nafas 5, kalau pendek nafas 4. Tapi rata-rata memang 5 ya. Contoh ulaika gitu ya bacanya. Ulaika humul muflihun. Tuh namanya mad wajib muttasil. Setelah bendera ada hamzah. Coba lihat lagi ke barisan ke-3. 1, 2, 3. Ulaika. Ulaika ala huda. Hudan. Berada di akhir kalimat. Jadi hudan jadi huda. Mad iwad yang tadi ya. Lanjut lagi kita lihat di 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Coba Bunda boleh dibaca. Saya mendengarkan. Min aulia. Ya-nya 5. 1, 2, 3. Min aulia. Kalau berhenti hamzahnya jadi mati gitu. Kayak orang rem gitu. Sekarang ulaika. Baca Bunda 1, 2, 3. Ulaika humul kafaratul fajarah. Gitu ya. Kita lihat setelah bendera ada hamzah tidak? Setelah bendera ada hamzah tidak? Ada ulaika. Nah ikanya itu. Kemudian yang bawah kita lihat setelah bendera ada alif apa hamzah? Namanya mad jaiz munfasil. 4 apa 5? 4. Setelah bendera ada hamzah apa ada alif? Berapa ketukan? Mad wajib muttasil. Setelah bendera ada hamzah tidak? Berapa? 5. Wala. Setelah bendera ada hamzah apa ada alif? Berapa? 4 apa 5? 4. Namanya mad jaiz munfasil. Setelah bendera ada hamzah tidak? 5 apa 4? Oke. La terakhir setelah bendera ada hamzah apa alif? Berapa ketukan? Yuk kita tarik nafasnya masing-masing. Yang orang Makassar tarik dari Makassar ya. Nafasnya kemari tarik. Yang orang Bandung dari Bandung tarik ke sini. Yang orang Jawa tarik dari Jawa ke sini. Siap? Ayo. Contohin dulu Bunda Tuti. Oke. Bagaimana caranya? Jangan boros. Ambil napas. Saya kan orang Sukabumi, saya tarik napas dari Sukabumi ya. La ilaha ula iwala
ilaha ula. Kalau nariknya dari Ciputat sih kagak muat. Saya narik napasnya dari Sukabumi, jadi pas. Simpen di perut pelan-pelan. Yuk praktekkan masing-masing. 1, 2, ambil napas. 3. La ilaha ula iwala ilaha ula. Berasa? Baca aja 10 kali, keringetan. Nggak usah 20 kali, 10 kali kayak begini, keringetan. Ya enggak? Yang terakhir untuk materi Iqra 5, yang dibaca 5 harokat ada mad arid lis sukun. Lihat halaman 8, halaman 5 deh. Iqra 5 halaman 5. Mundur. Namanya mad arid lis sukun. Itu apabila ada huruf mad asli, baik alif atau iya atau waw berada di akhir kalimat, maka dibaca 5 ketukan. Contoh, amina, belum ada tanda bulat. Tanda bulat berarti akhir ayat ya di sini istilahnya. Kemudian ketika amin itu dibaca amin 5, jangan amin 2 ketukan. Amin, amin itu 5 ketukan. Amin, begitu semestinya. Amin, 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 1 ketukan. Nasta'inu, tulisannya nasta'inu. Oke, patokannya, definisinya, etimologinya apa? Apabila ada huruf mad asli berada di akhir kalimat. Kita lihat, nasta'inu, adakah huruf mad asli? Ada nggak? Nasta'inu, adakah huruf mad asli? Ada apa? Iya, di akhir kalimat bukan? Iya, maka bacanya bukan nasta'inu. Jangan dibaca nu-nya. Huruf akhirnya jadi mati. Nu jadi en, semuanya dimatikan. Yang dipanjangkan huruf mad aslinya itu. Kan itu i. Berarti i-nya jadi kayak main-main. Nasta'inu jadi nasta'in. Muhtadina, ada gak huruf mad asli? Ada, iya, jadi muhtadin. Ya boleh. Yang kayak gini Bu, di akhir di akhir ayat ada matahari sukun, tapi kalau kita misalkan bacanya mau kita lanjutin di wasol namanya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh jadi mad asli. Kalau di wasol jadi mad asli. Tapi kalau berhenti di akhir kalimat jadi mad arid lis sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dibaca na, itu jangan ada ekornya. Matiin itu. Yang dibaca 5 adalah mad aslinya. Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Ban, ada alif kan? Berarti ada mad asli enggak? Nah, itu dibaca 5. Oke. Tapi kalau misalkan baris yang 1, 2, 3, 4, 5, lihat baris kelima. Fil uqodi. Jangan dibaca fil uqod. Enggak ada alifnya. Kenapa bisa begitu? Pendek. Jadi fil uqod. Udah pendek aja. Kan tidak ada tanda mad asli. Yang dibaca 5 itu kalau ada huruf mad asli, entah alif, entah iya, entah waw. Ya, idza hasad. Nggak ada alif, kenapa dibaca panjang? Kan ikut dari atas. Yakdzibun, mustahziun. Kan panjang-panjang tuh. Mu'ridun,
muslihun fil uqad. Kejebak tuh. Ikutin ada itu. Itu namanya dijebak. Kalau kita sudah tahu, sudah paham mana dibaca panjang, mana dibaca pendek, itulah bacaan tartil itu seperti itu. Makanya belajar ilmu tajwid itu mesti, walaupun fardu kifayah, tapi baca Quran dengan bagus dengan tajwid fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Harus benar baca Quran itu dan tidak ada kata terlambat. Bunda baru pulang dari Australia, 35 hari di Australia, tanggal 27 April kemarin baru pulang nih, seminggu nih, masih belenger ini. Di sana 10 derajat, di Indonesia hampir 38 derajat, masya Allah. Di sana ngajarin apa? Ngaji sama kayak gini. Alhamdulillah 35 hari Bunda langsung kasih poin. Karena waktu kan Bunda harus drill. Alhamdulillah sekarang baca udah paham. Banyak tuh komen, Bunda balik lagi ke sono, jangan 1 bulan tapi 10 bulan ogah amat. Sini juga udah banyak, dingin. Ya Allah, udah gitu pengen bawa kanguru, kagak ke bawah lagi kan. Yuk Bunda, sekarang satu lagi bacaan 6 ketukan ya. Saya akan jelaskan hari ini karena kita ngaji ini harus jelas yang dibawa. Yang keenam, selanjutnya bacaan 6 ketukan, yaitu namanya mad lazim. Mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim khaffaf kalimi, mad lazim harfi musybah. Mad lazim mutsaqal kalimi apabila setelah bendera ada tasydid. Contohnya Bunda boleh lihat di Iqra 5 halaman 29. Kita kan mau bahas Iqra 5 nih. Sebelum akhir Iqra 5 halaman 29. Tadi kan setelah bendera ada alif, berapa panjangnya? 4. Setelah bendera ada hamzah, berapa panjangnya? 5. Sekarang setelah bendera ada tasydid, tanda keriting, tanda w, tanda syiddah, itu 6 bacaannya. Lazim itu must be, is not compromise. Gak ada kata-kata kompromi. Boleh gak 2, boleh gak 3, boleh gak 4. Gak bisa, kudu 6 pokoknya mah 6. Contoh mana? Walau itu kan aldi. Huruf yang paling sulit untuk dibaca, diucapkan adalah bod. Coba bod. Do. Ngaji terus lihat monyongnya. Jeblah nyengar mangap. Harus kuliatin. Beda dengan didengar. Ih, orang kok enak banget ya. Ya latihan. Nggak bisa langsung pengen begitu, latihan. Dan ada guru. Sama belajar begini aja. Beda dengan mulut dilihat. Nah, ini ada face to face, ini adalah paling utama belajar seperti ini. Apolnya belajar ngaji itu lihat mulut jebleh monyongnya itu, nyengirnya itu mulut guru. Makanya kalau ngaji perempuan sama perempuan enak. Coba kalau misalkan ngaji sama bapak-bapak, kita monyong, udah gitu ganteng lagi bapak-bapaknya, ribet kan. Begitu amat gitu kan. Tapi kalau sama perempuan sok, ayo mangap, bo, sok bisa, bo, bu. Coba kalau laki-laki gurunya susah, ragu-ragu. Kalau perempuan enggak. Setelah bendera ada tasydid. Coba lihat, ada nggak bendera? Ada tasydid nggak persis? Jadi bacanya walabo. Tuh 6. 2 alla alli walabo. Di akhir kalimat 5 ketukan. Man arid les sukun. Jadi contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau baca Al-Fatihah gimana kalau nggak begitu? Sekarang sudah tahu ilmunya, praktekkan. Yang kemarin yang dari kecil wal maghdubi waladdallin, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kemarin masih begini bacanya wal maghdubi waladdallin, nggak ada urusan, nggak ada hukum. Wal maghdubi waladdallin, amin, kagak ada urusan, nggak dosa, enggak. Sekarang mulai hari ini nih, kalau bacanya masih begini wal maghdubi waladdallin, cuma 1 ketukan. Ingat 6 point.
Gimana bacanya Bu Natuti? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hah? Entah sholatnya berapa rakaat? Kagak usah mikirin berapa rakaat. Ya begitu aja begitu. Nggak bisa dikatakin kurangin apa? Nggak ada kurangin. Begitu di sononya begitu 6. Ya harus begitu. Ya, makanya yang pertama kali kita baguskan bacaan itu adalah Al-Fatihahnya dulu. Baik, demikian tentang bacaan pendek dan bacaan panjang. Sekali lagi, bacaan pendek disebut qasar. Iqra 1 semuanya dibaca pendek, namanya qasar. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Mau dibaca sama-sama? Yuk, siap. A. Ayo siap baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ingat za yang ada titiknya, lidah keluarin. Za. Kalau tidak ada titiknya, da. Za. Ro. Za. Sa. Sya. So. Do. To. Zo. A. Go. Fa. Ko. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. Satu ketukan kan? Namanya qasar. Yang kedua mad asli. Yang ketiga mad badal. Mad tabi'i, mad lin, mad sila qasira, mad sila tawilah, mad iwad. Yang dibaca 4 setelah bendera ada alif. Mad jaizmun fasil. Contoh surat Al-Kafirun. Setelah bendera ada hamzah 5. Ulaika. Setelah bendera ada tasydid 6. Itu yang harus kita hafalkan. Kalau sudah tahu berapa panjangnya ketika kita baca, tidak akan salah. Jadi kunci kita mau baca Al-Quran yang lancar, 1 kuasai huruf hijaiyah. Yang kedua kuasai bacaan panjang. Yang ketiga kuasai tanda baca dalam Al-Quran. Yang 8 fathah. Di mana letak fathah? Bagaimana bunyi fathah? Berapa coret fathah? A. Mangap, fathah kan fathah, mangap, tapi jangan terlalu mangap seperti kita belajar nyanyi seriosa. Enggak gitu. A gitu aja. Kasroh, I. Kasroh coret 1 di bawah. U dhammah. Fathatain coret 2 di atas. An. Kasrotain di bawah. In. Dhammatain di atas 2 dhammahnya. Un. Tasydid tanda keriting. Double namanya. Abba, atta, arro, arri, arru, ditasdid kan? Yang ke-8 adalah sukun. Semua huruf yang disukun jadi mati. A jadi e, ba jadi eb, ta jadi at, ra jadi er, sin jadi es, nun jadi en, ma jadi gitu ya. 3 aja dulu itu kunci yang paling dasar. Sekarang kita lanjutkan dengan Iqra 5 ya. Karena kita hampir 2 bulan tidak berjumpa, di April dan juga di Mei, karena saya baru ada tugas dari Australia 35 hari, jadi sekarang baru mulai Iqra 5. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya alif dianggap tidak ada. Jadi kalau seperti itu gimana ya? Kadang-kadang kalau kita lagi sekolah, absenin ya, nitip absen. Kitanya mah pergi, absennya ada. Nah itu namanya alif lam komariah. Ada tanda tangannya, orangnya kagak ada. Ini alif lam komariah. Ya, kalau kita kan tidak pernah begitu. Ini mah contoh waktu SD kecil dulu. Ayo.
Kalau berada di awal kalimat, dibaca alifnya, dibaca fathahnya. Tapi kalau sudah sebelum alif ada huruf sebelumnya, maka alif itu dianggap tidak ada. Bukan alif tanda panjang mad asli, tetapi kalau sudah ada tanda sukun, semuanya berubah. Disambar huruf yang disukunnya. Mau ada alif 1, mau ada 2, mau 3, nggak ada fungsinya di situ, hanya sebagai hiasan saja, ya. Kalau alhamdu di situ tidak ada huruf sebelumnya sebelum alif, ya. Alhamdu dibaca alhamdu. Ketika ada yang berikutnya walhamdu, alifnya ada tetapi tidak dibaca, dianggap tidak ada dan bukan tanda panjang untuk wa. Jangan dibaca walhamdu, bukan tanda panjang karena bukan mad asli. Kenapa? Kalau kita ketemu huruf yang disukun, samber huruf yang disukun, itulah yang dibaca. Mau ada alif 1, 2 dianggap tidak ada. Setuju? Setuju aja. Ma'al hamdi. Ayo. Ma'al hamdi. Bil hamdi. Bil hamdi. Lakal hamdu. Lakal hamdu. Wal asri. Wal asri. Wal fajri. Wal fajri. Bil fatihati. Bil fatihati. Fil kitabi. Fil kitabi. Bil islami. Bil islami. Wal imani. Wal imani. Wamro'atuhu. Wamro'atuhu. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Waqtarib. Waqtarib. Bismika. Bismika. Mal qari'atu. Mal qari'atu. Wal 'adiyati. Wal 'adiyati. Bil marhamati. Bil marhamati. Fil ardi. Fil ardi. 'alal afidati. 'alal afidati. 'alal afidati. Itu bukan ain, walaupun hamzah kepalanya mirip ain, tapi nggak ada ekornya, nggak ada perutnya, maka jadi hamzah. Baca seperti dengan a, i, u, ya, bukan a. Alal itu ain, jelas ngucapinnya a, ai, au, tarik tenggorokannya. A, ayo. A, ai, au, a, ai, au, a, i, u. Alal afidati. Alal afidati. Fil jahimi. Fil jahimi. Lil kafirina. Lil kafirina. Wal musyrikina. Wal musyrikina. Wal musyrikina. Wal musyrikina. Alhamdu di sini ada dua materinya. Walaupun di sini judulnya alif dianggap tidak ada, tapi ini adalah cabang dari hukum bacaan alif lam. Alif lam itu ada dua. Satu alif lam qamariyah, dua alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah, al yang tulisannya ada. Setelah al itu hurufnya tidak ada huruf yang bertasydid. Tetapi alif lam syamsiyah, alnya ada tapi tidak dibaca karena setelah al itu ada huruf yang bertasydid. Jadi kalau ada huruf al setelah bunyi al-nya itu tidak bertasydid, dibaca al-nya. Kalau ada alif dan lam setelah bunyi lamnya itu ada huruf yang bertasydid, maka lamnya jangan dibaca, langsung huruf yang bertasydidnya yang dibaca itu. Oke? Contoh ini kan alhamdu, ada gak lam? Ada. Setelah lam percis ada huruf yang bertasydid tidak? Nah, maka di situ hurufnya al dibaca al, tulisannya al dibaca al. Kalau ingat al jadi ingat anaknya Maya Estianti ya, al, el, ul dan dalu gitu kan ya. Nah, ini namanya alif lam qamariyah. Hurufnya ada, kelihatan dan dibaca. Kenapa disebut dengan al qamariyah? Bagaikan bulan. Bulan itu adalah yang sudah ditentukan oleh Allah timbulnya malam hari. Kalau kita lihat bulan dari jam 7 malam sampai jam 3 malam, kita bisa melihat memandang sok kalau sampai kuat mah 4 jam 5 jam beger aja.
kelihatan dan enak memandangnya. Tidak sampai perih, tapi paling ngantuk doang. Tapi bulannya kelihatan. Tetapi kalau kita disebutkan dengan alif lam syamsiyah, melihat matahari ketika sedang bersinar jam 12 sampai jam 2, ada mataharinya, tetapi mata kita ketika menatapnya itu silau. Aduh, perih, enggak kelihatan mataharinya jelas, ya. Ada sih mataharinya, tapi kita tidak bisa memandangnya dengan lama-lama. Beda dengan bulan. Makanya di sini diibaratkan alif lam komariah itu alif lamnya ada dan terbaca. Alif lam syamsiah itu alif lamnya ada tapi tidak terbaca. Itu makanya huruf hijaiyah yang menyebutkan 28 karena dibagi dua ini. 14 untuk alif lam komariah. Mana hurufnya? Alif, ba, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Alif, ba, gin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 14 kan? Itu kalau alif lam ketemu dengan huruf itu maka dibaca alif lamnya. Yang kedua alif lam syamsiyah. Lihat jam dulu. Oh iya masih ada ya. Masih ada? Belum selesai ya salat zuhurnya. Yang kedua alif lam syamsiyah itu 14 huruf. Selain daripada huruf yang ini, semua bertasdid. Mana saja hurufnya? Alif lam syamsiyah, ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. 14 tuh. 14 alif lam syamsiyah, 14 alif lam qamariyah. Mana lagi yang mengatakan 28? Oke, kita lihat hukum nun mati atau tanwin. Ada 4. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Pernah dengar kalimat itu dalam membaca Quran? Idhar hurufnya 6, idgham hurufnya 6, 6 tambah 6 12. Ikhfa hurufnya 15, 12 tambah 15 27. Ditambah iqlab 1 jadi 28. Oke, impas. Makanya ketika kita mendengar berapa huruf hijaiyah? 28. Ih, salah. Ada 32. Kata siapa? Yang satu kamu apa saya? 28. Itu landasannya. Kalau saya mah 29. Oke, berarti dia mengikut sertakan lam alif. Saya mah 30, berarti ada lam alif dan hamzah. Karena fungsinya beda. Ketika ada hamzah pada kalimat ulaika atau wal malaikatu, itu kan satu kalimat, bukan wal mala dan ika. Ada mala dan ikat, enggak ada malaikat kan? Malaikat enggak ada mala dan ikat, enggak, tapi malaikat. Ya. Makanya kita harus betul-betul faham. Ini huruf yang disebut alif lam qamariyah, ada alif lamnya, selesai alif lam persis, tidak ada huruf yang bertasydid. Alhamdu, hanya tidak bertasydid kan? Nah, sekarang temannya itu adalah ada di halaman 14. Semestinya kalau saya bisa memberikan masukan, ini halaman 1 alhamdu dengan halaman 14. Jadi nyambung untuk menjelaskannya, untuk sebagai tutor gitu ya. Tapi nanti kita belajar tentang halaman 14 mungkin nanti di season yang terakhir di halaman 14. Nah, lihat untuk sebagai gambaran saja, lihat halaman 14 masih di Iqra 4. Ada halaman 14? Ada? Iqra 5 halaman 14 ada? Nah, ini temannya yang tadi di awal alif lam qamariyah, ini temannya alif lam syamsiyah. Definisinya apa? Apabila ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid, maka alif lamnya tidak dibaca. Kalau yang pertama itu dibaca alnya, kalau ini tidak. Mana? Wan naharu. Ayo dibaca. Ada gak alif lam? Setelah alif lam persis ada huruf yang bertasydid tidak? Apa? Nun. Apa bacanya? Walan naharu. Begitu enggak? Tapi bacanya gimana? Wan naharu. Nah, itu alif lamnya ada tetapi tidak dibaca. Kenapa? Setelah alif lam persis ada huruf yang bertasydid. Paham Bunda? Oke, yuk sekarang selesai ya. Itu hanya gambaran saja, nanti kita akan menuju ke situ. Sekarang yang alifnya tidak dibaca, buka halaman 4. Siap? Ada alif 1, ada alif 2, saya katakan kalau ada huruf yang disukun, loncat. Huruf yang disukunnya saja yang dibaca, ya, itu patokannya. Siap. Maktasabat. Ayo. Maktasabat. Ada gak alif di situ? Ada berapa? Ma, itu kan ada alif. Itu maknya dianggap tidak panjang lagi kalau sesudahnya itu ada huruf yang disukun. Padahal fungsi alif di situ kalau setelah fathah kan tadi bilang mad asli. Tapi setelah seperti ini dianggap pendek. Jadi bukan begini bacanya maktasabat, bukan begitu. Maktasabat.
Yuk baca. Maqtatalu fil ardi sayubtiluhu wa maqami. Kok panjang pendek? Adakah tanda panjangnya? Apa namanya itu kok? Mad asli. Mi panjang pendek mi. Kenapa dibaca panjang? Namanya apa? Ini namanya belajar tajwid. Nah begitu ini contohnya nih yang tadi dijelaskan itu, ya. Wabil akhirati. Ayo. Wabil akhirati. Ada lam alif tidak? Disukun tidak? Wabil sukun enggak? Disukun kan jadi setelah alif lam itu ada huruf yang bertasydid apa tidak? A-nya ditasydid tidak? Maka wabilnya dibaca tidak? Namanya alif lam komari, ya. A panjang pendek. Ada tanda panjangnya? Di atas apa? Alif. Wabil a di atas fathah berdiri kan? Namanya mad badal. Khi panjang pendek. Ro pendek, ti pendek. Jadi bacanya wabil akhirati. Ayo. Wabil akhirati. Nah itu bagaimana kita tahu yang panjang yang pendek? Ilmunya dulu. Bagaimana kita bisa panjang pendek kalau tidak tahu ilmunya? Nyeruntul aja. Belum kita bacaan berhenti, ya. Sebentar lagi kita mau berhenti nih, ya. Minal ghaidhi. Ayo. Ada gak alif lam? Setelah alif lam ada huruf yang bertasydid tidak? Dibaca gak alif lamnya? Namanya alif lam komari, ya. Woi. Mad asli apa madlin? Madlin. Karena woi, wow, ya. Wi panjang pendek? Pendek. Wal afidata. Mud'inina. Gishawatun mu'jizina. Ada jim ada zai. Jangan disamakan ngucapinnya. Jim, zai, zai. Jangan disamakan karena tidak ada huruf yang sama dalam mengeluarkannya, ya. Kalau rumahnya di Pondok Indah, ya pulang ke Pondok Indah. Yang rumahnya di Pamulang, ya pulanglah ke Pamulang. Yang rumahnya di Jakarta Barat, ya pulang sono ke Jakarta Barat, ke Kembangan sono. Jadi ketika ada jim, ya ucapkan di awal, di tengah, di akhir. Ketemu dengan jim, ucapkan jim. Ketika ketemu dengan zai, ucapkan zai, langsung cepat-cepat. Jadi baca Quran itu adalah terampilnya kita mata, hati, pikiran, lidah, mulut, ya kan? Jadi jangan ngelamun, ngaji Quran itu ngelamun. Ketahuan kalau yang ngaji ngelamun pasti banyak salah. Kenapa? Apa aja kepikiran. Jadi sampai mana ya? Lah itu kan Quran lagi dibaca. Tapi tadi sampai mana ya? Itu ngelamun, namanya ngelamun. Ngaji itu nggak boleh ngelamun, harus total, ya. Gitu barangkali pernah. Bukannya saya nuduh, barangkali kan saya itu pengalaman. Kembali kepada diri sendiri, Bunda ya. Siap lagi? Ghisyawatun. Ulang. Mu'jizina minal musyrikina. Kalau ada shin mati jangan pakai e. Minal musy. Nah, kalau dalam kuping Bunda tuh kan ada CCTV-nya. Sedikit aja tuh, si Bunda mah tahu aja. Emang nggak tahu nu ada apanya nih di kuping nih. Jadi ash, ish, ush, nggak ada. Asy, isy, usy, nggak ada. Minal musyrikina. Ayo. Minal musyrikina. Ah, udah betul semua. Tadi ada yang minal musy. Nah, kedengar. Makanya diulang. Maaf ya Bunda, diulang kan membetulkan ya. Kita ini berlomba salah bacanya, bukan berlomba betul, berlomba salah. Jadi Bunda yang membetulkan begitu. Wa ma'wahum bil mu'minina. Ada hamzah mati ya, ingat, kagetin. Wa mau'izatun fi tughyanihim wal asali wal asali
Jangan condong ke ain. Wal asoli itu ada mau setengah ain, setengah alif. Jadi kalau a wal asoli, ayo. Wal asoli. Kamishkatin. Itu tadi alif yang dianggap tidak ada, sekarang wawu juga dianggap tidak ada. Jadi bukan kamishkawatin, enggak ada itu wawunya, enggak di fathah, enggak di kasroh, enggak di dhamma. Jadi dianggapnya sebagai hiasan saja, maka jangan dibaca. Fihasmuhu la tu'akhidna gufronaka. Boleh 3 menit ke depan kita tuntaskan mad arid lisukun. Amina jadi amin. Ayo. Amina jadi amin. Kalau yang sudah terbiasa ketukannya 5, nggak usah pakai tua gapat. Nah, tapi kalau yang belum biasa, boleh itu jadi untuk petunjuk ya. Nasta'inu jadi tu wa ga pat ma. Bunda yang huruf aslinya, bunda semua yang baca mad arid sukunnya ya, supaya efektif 2 menit ke depan nih. Muhtadina jadi tu wa ga pat ma. Jangan lebih-lebih. Kenapa jadi 6? Jangan ada eho-nya, jangan. Kalau udah 5 udah up n-nya ya. Ulang lagi. Muhtadina jadi tu wa ga pat up. Gitu, good. Ainal yaqini jadi tu wa ga pat up. Pintar. Wa turisinina jadi tu wa ga pat ma 6. Nyoba 6, ada yang ikutan 5 bunda. Yakdzibuna jadi tu wa ga pat up. Mustahziuna jadi u wa ga pat up. Un apa un? Mustahziun, mustahziun. Ada yang tadi merasa baca mustahziun enggak? Enggak apa-apa kan, itu kan namanya belajar. Mu'riduna jadi tu wa ga pat up. Muslihuna jadi tu wa ga pat up. Fil uqadi jadi baru tadi dibilangin. Mana sih? Jadi jangan ikutin yang di atas, katanya fil uqadi jadi fil uqad gitu. Idza hasada jadi nah, pintar. Fi tadlilin jadi kenapa ragu-ragu cuma 3? Sengaja nggak dihitung, hitung sendiri. Kenapa dodnya ada taudu, nggak ada taudu? Bod mati kunci taub. Fi tadlilin jadi tu wa ga pat up. Ashabil fili jadi tu wa ga pat up. Yakhtalifuna jadi tu wa ga pat up. Minal mumtarina jadi tu wa ga pat up. Tepat jam 12.45 kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Suatu saat kita bisa ketemu lagi. Kita tidak boleh korupsi waktu, walaupun sepele masih ada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nanti ketika ketemu lagi kita akan berjumpa dengan mad iwad, perubahan antara tak marbutoh dan bacaan panjang. Boleh macung? Boleh. Oke, depend on situation. Kalau di situ adalah satu kalimat ada wakop, berarti di wakop. Tapi kalau tidak wakop, sesampainya nafas. Tidak boleh panjang
ngos-ngosan, ambil lagi satu ayat, ngambilnya 3 kali 4 kali, tidak boleh. Wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalina ala siratim mustaqim, nggak boleh. Ya. Jadi kalau satu ayat sempurnakan nafasnya. Tapi kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba. Halal, nggak boleh tuh. Sampai mana berhenti saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Situ. Di mana berartinya? Siam. Di mana ulangnya? Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Udah sampai situ, jangan la'al, enggak boleh. Di mana ulang? Min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti di Quran 6 halaman 21 itu kita akan bertemu dengan tanda baca waqaf. Ya. Demikian kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan perusahaan Medco Energy ini ditambahkan jaya oleh Allah, tambah banyak. Medco apa? Medco dan Philips. Medco dan Konoko. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, karyawannya biar diangkat derajatnya, ditambahkan THR-nya, ditambahkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Mungkin yang udah terakhir ketemu, mungkin Syawal atau kapan kita bisa bersua kembali. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas waktu dan luangnya untuk bersama-sama di sini. Semoga menjadi penambah amalan di bulan suci Ramadan sebagai pahala yang akan melipat gandakan puasa kita, pahalanya tambah banyak, pahalanya jauh daripada dosanya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Selamat melaksanakan ibadah puasa sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.